عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوان المسلمين والصحابة أجمعين والعلماء العاملين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات
والمؤمنين والمؤمنات استغفروا استغفر رب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف استغفر رب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف استغفر رب أرواحنا كهدي يهودين بن الخير وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم لدينا ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأموالهم وعلومهم وصحاتهم وكراماتهم وإمدادهم بالدين والدنيا والآخرة الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جانبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Halaman 38 masih hadis yang ke-114. Bismillahirrahmanirrahim. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allahumma inni a'udzu bika min zawali ni'matika wa tahawuli afiyatika wa fujaati ni'matika wa jami'i sukhtika akhrajahu Muslimun an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allahumma inni a'udzu bika min ghalabati ad-daini wa ghalabati al-'aduwi wa shamatati al-a'da'i. Rawahu an-Nasa'i wa sahhahahu al-Hakim. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imam wal Mu'allif rahimahullah wa adama naf'a bihi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ta'ala anhu. Bismillahirrahmanirrahim.
Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ini hadis akhir sanad. Ini sebenarnya sanadnya panjang. Jadi kalau kita belajar ada seorang guru, seorang boleh kiai, boleh habib, yang mata rantainya itu sanadnya, hadisnya itu panjang, itu an-nya itu panjang. Nah, berakhir pada sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita punya ulama-ulama mengartikan kalau baca hadis Ibnu Umar dibacakan, maka diartikan akhir sanad dari Sayyidina Abdullah bin Umar, karena mata rantainya itu banyak, dari guru ke guru ke guru ke guru sampai bersambung kepada sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baru bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini hadis akhir sanad daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, as-sahabi ibnu as-sahabi radhiyallahu anhuma. Bapaknya adalah sahabat Nabi, beliau adalah sahabat Nabi. Maka kita disunnahkan untuk bertawaddi, untuk mengucapkan kalimat radhiyallahu anhuma. Sunnah itu. Setiap ucapan kita itu nilainya pahala di sisi Allah. Setiap ucapan kita itu hal-hal yang memang Nabi suruh, yang Nabi perintahkan, yang memang sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Sekecil apapun itu ada ganjaran pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan sampai kita nggak serakah dengan pahala. Kita harus dan wajib serakah dengan apa? Dengan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini akhir sanad daripada sahabat Nabi Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Qala, ia mengatakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau ada di kalimat hadis kalimat kana, maka para ulama memberikan penjelasan lafzu kana yadullu ala al-muwadhabah. Kalau kita baca hadis menemukan kalimat kana, maka kana ini adalah menunjukkan Nabi tidak pernah meninggalkan. Nabi sering apa? Sering baca, Nabi sering bawa ini doa, Nabi tidak pernah meninggalkan. Sama dengan doa yang sering kita bilang doa kesepujakan. Itu sahabat Sayyidina Anas bin Malik, kalau dimintakan doa oleh sahabat yang lain radhiyallahu ta'ala anhu, itu beliau selalu membaca doa apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu Nabi membaca doa itu karena terus menerus sering Nabi baca. Nah, kita jangan malu sekalipun kita cuma bisa hafal kalimat doa Rabbana atina fid dunya hasanah, jangan malu. Kenapa demikian? Doa ini merupakan doa yang Nabi tidak pernah tinggalkan. Doa ini merupakan Nabi yang istiqamahkan. Nabi sering istiqamahkan baca kalimat doa ini, yaitu kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Makanya kalau ada orang pulang pergi haji umrah dimintakan doa, itu baca doa itu aja udah. Jangan panjang-panjang. Kita pulang haji nih, kan banyak tamu tuh minta doanya sama kita. Karena kan orang kalau dari sana itu niatnya benar, niatnya sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Di sana boleh ibadah doang. Nanti yang pergi haji, yang boleh pernah haji, yang boleh pernah umrah, emang niat dari Jakarta, dari tanah air pengen melakukan ibadah haji umrah itu karena mengharap keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai sana nggak ada kepikiran buat belajar, nggak ada. Sampai sana nggak ada di otak kita untuk apa? Untuk belajar nggak ada. Jadi belanja sih dapat-dapatnya teman. Tapi kalau emang diniatin dari sini buat apa? Buat belanja sampai sono akhirnya apa? Belanja sampai sono deh. Teman ada pernah satu orang, dia udah berkali-kali haji, berkali-kali umrah. Sampai di sana, sampai di Mekah Al-Mukarramah, dia bilang seperti ini. Ini gang sih, ini jalan sih ada berkali-kali ijab. Kalimatnya tuh, ini gang sih, ini jalan sih sudah saya berkali-kali apa? Ijab. Nggak lama dibicara, langsung dibilang ke teman-teman sebelahnya, kok gelap ya? Kok nggak kelihatan apa? Nggak kelihatan jalan. Ada sebelahnya, dia bilang istighfar deh, istighfar. Di sini ini miniatur akhirat, jadi nggak boleh apa? Nggak boleh sombong.
Nah, kalau boleh sombong langsung Allah kasihin tuh kesombongan dia. Langsung nggak bisa melihat apa tadi, nggak lihat jalan. Pasti dia istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Baru kelihatan tuh jalan yang di depan baru kelihatan. Isono miniatur apa? Miniatur akhirat. Ada orang yang tahu badannya, jangan dikatakan, jangan. Kamu suka ketemu tuh. Ini namanya orang lagi ibadah ihram haji atau ihram umrah kan nggak boleh pakai wangi-wangian. Mandi juga nggak boleh pakai sabun kan begitu. Pasti badannya apa? Bau. Ya enggak kan? Ya memang di Jakarta misal tukang nyala. Boleh. Kalau boleh itu. Enggak boleh, tahan deh. Kalau ada orang yang bilang bau saja, maka kontan langsung Allah bikin bau badannya. Teman saya begitu ada itu. Pas lagi orang sebelahnya itu mengeluarkan aroma tubuhnya yang gak enak, langsung dikatain bau banget. Dia bilang boleh. Gak lama itu dia padahal udah mandi, udah pakai sabun. Alhamdulillah hujannya. Alhamdulillah lama Jakarta nggak hujan. Alhamdulillah. Jadi dia ada bilang, padahal dia udah mandi pakai apa? Pakai sabun, nggak hilang baunya. Dia bilang ente istighfar. Jangan sampai ente lupa. Ente tadi ngatain ada orang yang lewat depan ente dengan kalimat bau banget tuh orang. Nggak boleh tuh begitu. Miniatur akhirat itu ada di kota Mekah dan di kota Madinah Munawwarah. Jadi kalau ada kalimat kana, berarti ini doa sering Nabi adakan. Nabi baca tadi kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nabi sering baca. Makanya dia pesan, ada orang Ustaz, saya pengen haji, saya pengen umroh, saya kan nggak hafal banyak doa. Dia bilang doa yang Nabi sering baca aja. Doa apa? Itu doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau kita minta doa, orang yang baru pulang haji, orang yang benar bersih dia. Dari Mekah, dari Madinah, segala macam ibadah dia kerjakan sampai ke Jakarta bersih itu orang. Masih bawa malaikat itu orang. Kalau niatnya benar, niatnya tulus, balik ke Jakarta, balik ke tanah air masih bawa apa? Masih bawa malaikat. Makanya kita sunnah untuk minta doa dari orang tersebut. Tapi kata ulama, berapa banyak orang yang keluar dari kamar mandi itu lebih bersih daripada orang yang baru saja keluar dari kota Mekah al-Mukarramah. Ini bahaya di kalimat ini. Perhatikan kebijakan ini. Kata ulama, berapa banyak orang yang keluar dari kamar mandi itu lebih bersih daripada orang yang tadi keluar dari kota Mekah al-Mukarramah. Jadi kerjaan di kota Mekah al-Mukarramah kerjaannya maksiat. Kita banyak diam udah. Jangan merumpi, jangan ghibah, jangan bicarain aib orang. Tahan udah nih kita ditahan, kita tasbihannya udah. Astagfirullahaladzim. Banyakin baca salawat Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad di Masjid Nabawi, di Masjid Haram. Banyak baca apa? Baca Al-Quran, boleh. Jangan berkata apa boleh. Ada hal yang nggak enak, ada yang enak, keluar sendiri. Jangan diapain. Jangan dibicarain di sono. Kadang-kadang orang sudah gak kuat dibicarain di sono. Di Mekah, di Madinah, ghibah orang. Allah. Dia bilang, benar kata ulama. Berapa banyak orang yang keluar dari kamar mandi lebih bersih daripada orang yang keluar dari mana? Kota Mekah al-Mukarramah. Di Mekah al-Mukarramah ghibah orang. Dibicarakan aib orang. Dia merumpi, dia berbuat maksiat kepada Allah, berbuat dosa kepada Allah. Kan di hari itu merumpi. Misalnya cateringnya nggak enak. Kan catering kadang-kadang ada enak, ada apa? Ada nggak enak. Yang dia udah pernah umrah haji ngerasain. Catering itu nggak semuanya kita selera. Kadang-kadang ada yang nggak selera. Terong lagi. Rasanya gitu. Karena orang terong sih di Jakarta juga ada. Iya, nggak boleh. Makan aja boleh. Jangan bilang apa? Terong lagi, panitia gimana sih? Terong lagi. Kemarin lagi terong, sekarang siap terong lagi. Itu ujian tuh.
diam aja sedikit, diam boleh aja, topeng sama sekali. Kenapa demikian? Kalau kita bicara berarti mengungkapkan apa itu? Kekurangan aib orang lain. Hukumnya apa? Riba. Apa riba hukumnya? Haram, tidak diperbolehkan pada hukum syara. Makanya ada dulu ya orang-orang yang pada ibadah haji itu orang-orang yang banyak diam aja. Di tangannya Quran, di tangannya tasbih, baca istighfar, baca selawat. Ada yang mendengarin selama tawaf di Ka'bah Baitullah, itu orang bacanya cuma satu doa. Doa Nabi Adam, istighfar Nabi Adam. Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati faqbal ma'dharati wa ta'lamu hajati faqdi su'ali wa ta'lamu ma fi nafsi faghfir li dhanbi. Allahumma inni as'aluka imanan yubashiru qalbi wa yaqinan sadiqan hatta a'lama annahu la yusibuni illa ma katabta li wa rabbini. Itu orang baca terus itu kalimatnya luar biasa. Dengerin, hati-hati baca, istighfar Nabi Adam Nabi baca, luar biasa. Jadi gitu, kalau nanti Allah takdir berangkat haji umrah, banyakin salawat kepada Rasulullah SAW. Kita tidak punya kemampuan. Allah yang punya maha mampu, Allah yang maha kuasa. Di antara jalan mempermudah seorang hamba Allah untuk sampai kepada Ka'bah Baitullah, sampai ke makamnya Rasulullah, sampai ke Nabawi, di antara caranya para ulama menyebutkan iqtarus shalah wassalam ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbanyak mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu doa yang paling gampang dibaca dari kalimat apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, ini pada keterangan hadis di sini Nabi kana. Berarti kalimat kana menunjukkan apa tadi? Lil muwadhaah. Nabi tidak pernah meninggalkan. Nabi istiqamah baca doa ini. Apa doa yang Nabi baca? Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika. Yang pertama, ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada Engkau ya Allah, min zawali ni'matika, dari hilang nikmat yang Kau berikan. Nikmat itu ada nikmat hissiyah, ada nikmat ma'nawiyah, ada nikmat hissiyah, ada nikmat ma'nawiyah. Nikmat hissiyah, duit, motor, mobil, istri, anak, rumah, itu semua nikmat apa itu? Hissiyah yang kelihatan. Ada lagi nikmat ma'nawiyah, iman, Islam, sehat. Kan sehat gak kelihatan, tapi ada gak? Ada. Itu nikmat ma'nawiyah. Ilmu agama, ilmu umum, itu nikmat ma'nawiyah. Nah, kita minta kepada Allah jangan sampai nikmat Allah itu hilang. Nabi yang dulu, Nabi yang minta kepada Allah dengan kalimat pertama tadi, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika. Nah, ulama menjelaskan gimana nikmat Allah itu bisa hilang. Wa zawalun ni'mati la yakunu minhu ta'ala illa bi dhanbin yusibuhu al-'abdu. Ini kalimat ini luar biasa, mengerikan ini. Dan nikmat Allah itu bisa hilang sebab dosa seorang hamba yang dia kerjakan, pelanggaran terhadap hukum Allah yang dia kerjakan. Tuh di antara itu sebab nikmat Allah bisa Allah cabut, Allah ambil, Allah hilangkan dari diri seorang itu hamba sebab dari apa? Dosa, sebab maksiat yang itu hamba kerjakan. Ya Allah. Makanya Nabi bilang apa? Orang yang berzina, orang yang berjudi di antara perbuatan maksiat itu dapat membuat itu orang fakir. Al-zaniyatu tu'ithul faqra. Berzina itu dapat menuliskan apa? Kefakiran. Judi pun sama. Makanya Allah larang semua. Jangan narkoba, jangan minuman keras, jangan berzina, jangan judi. Kalian kaya ente. Orang zina kadang ada. Kadang kaya. Orang yang judi kadang ada. Kadang kaya. Artinya kalau orang itu pengen sehat afiat, pengen nikmat tetap ada pada dirinya, nikmat Allah yang hissiyah, yang ma'nawiyah pengen ada pada dirinya, istrinya, anaknya, jaga diri dia. Alhasil ajaran Rasulullah SAW semua kerjakan. Yang Nabi larang, tinggalkan. Yang Nabi perintahkan, kerjakan. Yang Allah larang, kerjakan. Yang Allah perintah, yang Allah larang, tinggalkan.
Yang Allah perintahkan kerjakan, yang Allah larang tinggalkan. Itu paling enak, paling gampang. Cara biar apa? Biar nikmat Allah tidak hilang dari diri seorang hamba. Jadi nikmat Allah itu bisa hilang sebab tadi apa? Pertama di antaranya dosa maksiat yang dikerjakan oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa tahawuli afiyatika. Yang kedua, kami mohon kepada Allah, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari tahawuli afiyatika, berubahnya afiah yang Engkau berikan kepada aku. Afiah ini afiah kata Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu. Yang pertama, baitul yaqwihi. Di antara kalimat afiah, ulama kita mengartikan, kita kan suka minta sehat apa? Sehat afiah. Nah, ulama ada yang mengartikan sehat afiat, sehatnya untuk ibadah kepada Allah. Sehat afiat, sehatnya untuk baca Quran. Sehat afiat, sehatnya untuk ilmu agama. Itu namanya sehat apa itu? Sehat afiat. Karena ada orang yang sehat tidak ada, tidak afiat. Allah berikan kesehatan cuma buat nongkrong, cuma buat rubi, cuma buat main judi, cuma buat berzina. Itu namanya sehat tidak ada, tidak afiat. Nah, di antara ulama Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu mengartikan afiat yang pertama baitul yaqwi, punya rumah yang dia bertempat teduh. Itu pertama. Yang kedua adalah utun yang free, bisa makan nasi yang mencukupi dia, jadi punya rumah tempat dia berteduh. Yang kedua bisa apa? Bisa makan. Kita punya insya Allah tuh, ya makan. Apalagi bulan malu sekarang nih, bisa makan sehari 5 kali. Kita pokoknya nih, pagi makan, siang makan, kadang-kadang siang makan 2 kali. Ketemu aja kalau mau sih ya. Ada orang yang ngincer ke puli kalau pas maulid ini, ada orang dia, ada masukannya tuh, ada masukannya. Jadi dia bilang, saya aneh makan ke puli cuma setahun sekali doang. Pas bulan apa? Bulan tahun bulan yang kebanyakan. Ambil berkah aja sedikit. Nanti kalau di acara-acara maulid, ambil berkah sedikit doang. 3-4 suap udah. Kalau 1-8 bukan ambil berkah. Itu namanya lapar. Kalau ambil berkah 3-4 suap sudah berarti itu ambil berkah tuh dari acara maulid itu demikian tuh. Jangan kita ada lagi nggak apa ya? Ngincer memang kayak begitu. Ambil berkah jadi kita di acara-acara kundang, warbatang, al-hawi itu di rumah Walid Habib Ali, Habib Umar. Asal ambil berkahnya 3-4 suap sudah kita kelar pulang. Tapi kesian yang jauh-jauh, kita kan orang sini, orang Jakarta. Itu maulid di Jakarta ini selama seminggu itu bukan orang Jakarta doang. Dari luar Jakarta pada datang ke Jakarta, dari Jawa Tengah, dari Jawa Barat, dari Jawa Timur, bahkan dari Sumatera, bahkan dari Kalimantan. Nah, kita orang Jakarta asal makan aja udah. Kadang-kadang kita nggak ngerti orang Jakarta, abang-abang kebeli cuma maulid doang, udah. Kenapa bisa keluar tuh? Di sini sih nggak sama di sini ya, kagak beda di sini. Terus gitu kan, masjid ini bikin kemuli, masjid tolong bikin kemuli, luar biasa di sini. Kalau nasi ulam orang ngadain, mau tak dengarin lah. Ada mana ceramah, satu masjid, emang panitia punya kemampuan cuma bikin apa? Nasi ulam, nasi uduk. Ada panitia misal nasi ulam apa? Jamaah ada yang tahu, ada yang teriak, emang tahlilan. Juga jamaah. Jadi kita begitu ya. Jadi afiah itu tadi pertama tadi apa? Punya rumah tempat teduh. Yang kedua punya makanan pokok yang kita makan. Yang ketiga yang enak nih, zaujatul furdi, punya bini yang bikin senang kita. Pulang capek-capek kerja, pulang capek-capek dagang, pulang capek-capek ngajar, rumah bini udah ada, bikin senang. Jadi nggak cemberut kayak dompet akhir bulan. Ya
senyum sambil kita dari luar tuh. Abang mau makan apaan? Tuh, mau minum apaan? Kayak begitu enak. Itu namanya afiah tuh. Tidak ada, maka itu orang bilang afiah pada Sayyidina Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, Nabi beritahu tadi. Yang kedua, jangan sampai hilang apa? Hilang berubahnya afiah yang Allah berikan. Yang ketiga, wa fujaati nikmatika. Tiba-tiba dapat nikmat. Ini nikmat lawan nikmat. Kalau nikmat anugerah dari Allah, nikmat. Kalau nikmat itu bencana. Nabi berdoa kepada Allah, tiba-tiba datang nikmat. Tuh, jangan sampai tuh. Akhirnya Nabi berdoa dengan kalimat ini tidak pernah putus. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiyatika. Yang ketiga, wa fujaati nikmatika. Nikmat yang datangnya tiba-tiba. Habis makan kebuli, darah tinggi naik. Itu nikmat namanya itu. Karena makan kebulinya nggak ngambil berkah tuh. Senawanya dia. Habis makan gulai kambing, dia punya kolesterolnya apa? Kolesterolnya naik. Itu nikmat namanya itu. Allah. Nabi berlindung kepada Allah dengan Nabi. Makanya saya pesan Nabi Badriah buat antum semua. Itu makan caranya Rasulullah SAW. Gimana cara makan Nabi? Nahnu qawmun la na'kul hatta najua, fa idza akalna fala nashba. Kata Rasulullah SAW, kami sekelompok kaum yang kalau pengen makan itu kalau sudah apa? Lapar. Kita makan itu kalau sudah apa? Lapar. Wa idza akalna fala nashba. Kalau udah makan jangan sampai apa? Jangan sampai kenyang. Ini kira biasanya satu piring nih penuh nih, kurangin sedikit-sedikit, jangan 3 apa? 3 centok, kata nasi 3 sendok, harus sendok semen, sendok semen, kurangin tuh porsi gitu, jangan sampai kita lebih dengan makan makanan yang kita makan. Kan Nabi larang, Allah larang, kulu washradu wa la tusrifu. Makanlah oleh kalian makanan, minumlah oleh kalian minuman, tapi jangan apa? Berlebih-lebihan. Tadi Nabi makannya begitu. Kalau udah lapar baru apa? Baru makan. Kalau sudah makan tidak sampai apa? Tidak sampai kenyang. Jadi bisa begitu insya Allah. Dan kita baru makan. Tapi makannya jangan terlalu banyak. Pas boleh kita makan jangan terlalu apa? Jangan terlalu kenyang. Itulah cara makannya Rasulullah SAW. Nabi berlindung kepada Allah. Yang ketiga dari apa? Daripada nikmat yang datangnya dari apa? Tiba-tiba. Yang terakhir, wajami sakhatika atau sukhtika. Dan aku berlindung kepada engkau ya Allah dari semua murka engkau. Semua murka Allah. Kita berlindung jangan sampai Allah murka kepada kita. Ini hadis akhrajahu Muslimun, riwayat daripada Imam Muslim radhiyallahu anhu, wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Rabbana tarafna bi annana qadarafna wa annana asrafna wa 'ala Allah ashrafna atub 'alaina tawbah tawsilu kulla hawba واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو ذرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فلو وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سوء
الرب عليه أنت الحمد والآل والأصحاب عداد دس الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي بدر bersama-sama subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah ala ni'amillah على بركات الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلاما عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وسلم عليكم ورحمه الله وبركاته.